Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama pada hari ini datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena segala sesuatu tidak akan pernah sia-sia jika kita mau datang kepada Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hari ini, hari yang sungguh luar biasa bagi kami. Kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama, untuk kembali menyatukan hati, menyembah dan memuji-Mu. Haleluya. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Sebab dialah Allah yang layak dipuja dan ditinggikan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita mau bersama-sama naikkan pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Berkemuliaan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan, agar kita dapat terlebih lagi mengucap syukur, agar kita dapat terlebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujilah hidup
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
Ya Yesus, Terima kasih Tuhan. sungguh kami mau lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah-Mu, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus. Sebab kasih setia-Mu yang besar Bapa, yang tak pernah meninggalkan kami. Kau menerima kami apa adanya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Kau melayakkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati ini, memuliakan-Mu untuk selamanya, sebab kasih setia-Mu yang besar. Ku kan memuji nama Tuhan dengan nyanyian dan ucapan syukur. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, nama-Mu yang luhur. Tuhanlah kekuatan, Tuhan kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku percaya. Seluruh bumi menyembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebesaran-Mu. Ku kan memuji nama Tuhan dengan nyanyian dan ucapan syukur. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, nama-Mu yang luhur. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu mengalir bagi kami. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Ku kan memuji nama Tuhan dengan nyanyian dan ucapan syukur. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, nama-Mu yang luhur. Ku kan memuji nama Tuhan dengan nyanyian dan ucapan syukur. Ucapan syukur. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, nama-Mu yang luhur. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, nama-Mu yang luhur. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, nama-Mu yang luhur.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita boleh bertemu walaupun lewat ibadah online. Ya memang bulan Desember ini kami belum akan memulai ibadah tatap muka atau ibadah di tempat onsite. Dengan pertimbangan karena masih banyak jemaat yang belum divaksin 2 kali. Ya, sehingga kita jangan sampai gereja ini, gedung ini menjadi klaster baru. Oleh sebab itu, rencana kalau kondisi situasi nasional itu tetap landai seperti hari-hari ini, maka Januari baru kita akan mulai ibadah tatap muka. Tetapi dalam ibadah tatap muka kali ini, kita mohon jemaat untuk mendaftar. Ya tujuannya bisa dibagi. Sudah kita coba untuk mengetahui sejauh seberapa banyak jemaat yang bisa hadir dengan jaga jarak gedung utama maupun gedung serbaguna. Kita sudah mencoba maksimal 125. Jadi Bapak Ibu harus daftar, Bapak Ibu apakah mau ibadah yang pagi atau sore. Nah nanti nomor telepon untuk daftar itu akan di-share kepada jemaat semua. Ya, jadi bulan Desember ini kita masih belum ibadah tatap muka atau ibadah di tempat onsite, tapi masih online. Ya, nah di bulan Desember ini saya sudah menyampaikan minggu pertama, yaitu bahwa kita ini harus menyadari keluarga Allah. Kita ini keluarga Allah, oikos. Jadi hubungan kita sebagai anak Tuhan ini harus dipahami lebih luas lagi. Jadi makna Natal ini sebetulnya sangat dalam. Ya, karena telah lahir juru selamat sebagai penebus dosa manusia dengan tujuan supaya manusia berdosa ini mereka yang jauh karena dosa menjadi dekat. Setelah dekat itu menjadi keluarga Allah. Nah, saya sudah sampaikan ya minggu pertama yang lalu bahwa kita ini sebagai keluarga tentunya keluarga yang baik dong. Ya, keluarga yang baik itu tentunya peduli dengan keluarganya, saudaranya, kepala rumah tangganya, yaitu Tuhan sebagai kepala rumah tangga. Dan saudara seiman sebagai tubuh Kristus. Nah itu yang harus kita refresh atau segarkan kembali pemahaman ini. Sehingga akhirnya dalam perjalanan hidup kita ini bukan hanya kita menyandang sebagai orang percaya saja, tetapi kita ini adalah keluarga Allah. Yang ada kepedulian satu dengan yang lain, kepedulian dalam kesulitan, persoalan, ya baik dalam pergumulan doa maupun dalam kontribusi kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, talenta-talenta yang kita miliki. Nah kali ini saya akan mengingatkan kembali bahwa Natal itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita ini bukan milik dunia lagi. Tapi kita ini yang percaya Yesus sebagai juru selamat hidupnya adalah milik Kristus. Hidup kita ini sudah ditebus itu artinya sudah dibayar. Jadi sudah selayaknya kalau kita ini hidup setelah percaya Yesus adalah mengikuti apa yang sudah menebus kita. Pemilih hidup kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kebenaran firman ini akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Nah, untuk itu tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di bulan Desember ketika kami merenungkan, mensyukuri tentunya telah datang juru selamat manusia. Kami mau untuk memahami lebih jauh lagi makna Natal, kelahiran juru selamat di dalam hidup kami. Supaya hidup kami ini boleh mengalami sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Hidup kami mengalami damai sejahtera, hidup kami mengalami sukacita.
hidup kami boleh mengalami, menikmati setiap perjanjian yang Tuhan sudah sampaikan, sehingga kami tidak hanya mendengar katanya, tetapi kami sungguh mengalami. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama, kami rindu Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami boleh menangkap dan mengerti seutuhnya apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Kau sampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengar dan menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Baik, tema Natal di minggu ketiga ini adalah Natal, yaitu menguduskan orang percaya. Mengingatkan. Ya, menguduskan itu tentunya kalau Bapak Ibu membaca di belakang Alkitab itu dipisahkan. Kudus itu dipisahkan, tidak sama dengan dunia tentunya. Karena kita ini tidak lagi milik dunia tapi milik Kristus. Nah, maka temanya adalah Natal menguduskan orang percaya atau kedatangan Yesus kali pertama 2021 tahun yang lalu adalah untuk menguduskan, memisahkan pola hidup, gaya hidup, tujuan hidup orang percaya. Itu namanya menguduskan, itu seperti itu. Ya, jadi jangan kita ini terikat terus kepada dunia dan masalahnya. Karena dunia dan masalahnya itu sepanjang umur hidup kita selalu ada. Nah, masalahnya mengatasinya bagaimana? Tentunya kalau kita hidup dalam Kristus. Ya, firman Tuhan mengatakan, barang siapa ada di dalam Kristus, ia lebih dari pemenang. Jadi masalahnya banyak orang percaya ini tidak hidup dalam Kristus, tapi mengetahui Kristus juru selamat. Dan itu sangat merugikan. Satu, merugikan diri sendiri. Kedua, jelas belum berkenan di hadapan Allah. Nah, ini kan penting. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, di akhir tahun 2021 ini, kita perlu mengevaluasi perjalanan iman percaya kita ini. Apakah betul kita ini makin kudus, makin memisahkan diri dari segala pengaruh gaya hidup, konsep, falsafah dunia, ataukah masih sama dengan dunia? Kalau kita masih sama dengan dunia, kita tidak layak ketemu Tuhan. Ya, karena Tuhan itu ingin umatnya ini menjadi keluarga yang memahami, yang tahu, mengenal Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Nah, itulah sebabnya tema minggu ketiga bulan Desember tahun 2021 adalah berbicara kedatangan Tuhan adalah untuk memisahkan orang percayanya dari dunia. Kita memahami, ya, Natal itu adalah satu berita sukacita yang diberitakan 2021 tahun yang lalu. Ya, agar manusia tidak mengalami ketakutan karena keberadaannya yang akan mengalami kematian kekal. Nah, banyak orang mulai dipengaruhi oleh falsafah dunia. Falsafah dunia mengatakan kalau manusia itu mati habis perkara. Salah. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini kan tidak bisa mati. Sama seperti malaikat pemberontak, ya, yang ditulis dengan jelas di dalam Yesaya pasal 12 ayat 12 sampai 14, di mana Lucifer ini berusaha ingin hidup sejajar dengan Tuhan, ya, di atas gunung-gunung Allah. Nah, karena kesombongan itu maka Lucifer dibuang ke bumi menjadi setan. Nah, itu artinya kan roh. Setan itu kan roh yang melayani Tuhan sebetulnya, ya, malaikat yang melayani Tuhan. Dan malaikat yang melayani Tuhan itu pernah saya khotbahkan ada beberapa divisi malaikat yang menjaga tahta Allah, divisi malaikat yang berperang, divisi malaikat yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah, Satan atau Lucifer dalam bahasa Inggrisnya itu adalah pemimpin pujian.
Ya, dia memberontak, maka dihukum. Hukumnya apa? Dibuang ke bumi, menjadi penguasa bumi. Ya, itulah sebabnya kita harus mencari bahwa roh itu tidak mungkin bisa dimusnahkan. Demikian pula roh manusia ini tidak bisa dimusnahkan. Lalu bagaimana? Nah, tergantung bagaimana keberadaan roh manusia ini ketika hidup. Apakah dia sudah mengalami Kristus, sudah menerima penebusan atau belum? Kalau belum, dia pasti akan mengalami hukuman kematian kekal. Kenapa? Karena dosa manusia. Ya, ingat Kejadian pasal 2 ayat 17, ayat 16-nya mengatakan, Tuhan mengatakan, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Begitu engkau makan, engkau akan mati. Nah, apanya yang mati? Buktinya Adam dan Hawa masih hidup 950 tahun. Yang mati adalah hubungannya. Yang mati apa? Kemuliaannya. Sehingga takut, malu, merasa dirinya telanjang. Itu artinya semua kemuliaan yang Tuhan berikan sejak menciptakan manusia itu hilang semua. Dan akhirnya manusia kalau mati pasti masuk hukuman kekal. Nah, bagaimana manusia bisa menyadari itu? Nanti kalau dia mau menjelang mati atau meninggal. Ada ketakutan. Kenapa? Karena gelap. Apanya yang gelap? Rohnya. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 4 jelas mengatakan, firman itu menjelma menjadi manusia untuk menerangi batin manusia. Jadi firman itu adalah terang kehidupan yang menerangi, sehingga orang yang menerima terang kehidupan menjelang kematian tidak takut. Kenapa? Karena kematian itu bagi orang percaya hanya kematian pertama, tidak mengalami kematian kedua, hukuman kekal itu tidak. Ya, jadi inilah yang menakutkan manusia. Kalau saat ini sehat-sehat saja, pasti tidak merasa takut. Coba kalau menjelang mau mati gitu ya, pasti akan mengalami ketakutan. Kalau dia belum hidup di jalan yang benar itu. Nah, ini kan penting ya untuk kita pahami, evaluasi. Ya, kita bersyukur karena negara kita ini diakui dunia bagus dalam penanganan COVID ya, sehingga sejak Juli naik, mulai September menurun, dan Oktober, November masih bisa dijaga landai. Di negara Eropa, semua yang pernah atau penduduknya mengalami vaksin 2 kali, mengalami kenaikan lagi, atau yang disebut gelombang 3, gelombang 4, Eropa. Ya, puji Tuhan Indonesia masih landai. Masih ada yang kena, 400, 500, kematian 10, 20. Coba bayangkan bulan Juli, Agustus, kematian 1000, 1200, 1500. Setiap media sosial hanya menceritakan tentang kematian, itu kan menakutkan. Saya percaya, orang percaya yang mengalami COVID dan hidup atau masih diberi kesempatan untuk mengisi hidupnya, pasti tahu itu artinya yang saya ceritakan tadi. Menjelang kematian itu akan mengalami ketakutan karena tidak tahu jalannya. Ya, jadi penting kita mengevaluasi ini. Nah, dalam keberadaannya itu, kenapa manusia berdosa ini itu sangat mengikat. Ya, dosa itu mengikat sekali. Ya, pengaruh dari falsafah dunia maupun dagingnya. Daging itu kan pembawaan bumi, ya. Manusia daging ini kan berasal dari debu tanah. Jadi segala sesuatu yang mengikat di bumi, itu keinginan daging manusia itu kan mengikat sekali. Nah, ini yang dimaksudkan untuk dipisahkan. Ya, sehingga orang tidak lagi terikat dunia. Karena orang mati itu kan tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang dibawa, percayalah. Yang dibawa itu pakaian bekas saja. Ya, untuk ganjel kiri kanan supaya dalam peti tidak goyang-goyang kalau diangkat. Tidak ada yang dibawa. Ya, pakaiannya ya pakaian bekas. Hanya sepatunya baru katanya. Ya, itu aja kan. Jadi manusia ini dibelenggu dosa dan tidak berdaya. Apa buktinya? Di dalam Roma pasal 7 ayat 24 itu jelas mengatakan, celakalah aku. Ini ungkapan batin manusia.
Sebetulnya batinku ini ingin berbuat baik, tapi justru yang jahat. Celaka aku, siapakah yang bisa melepaskan aku dari manusia dosa ini? Nah, maka muncul ayat 25-nya. Syukurlah dalam Kristus. Jadi orang percaya ini harusnya hidup dalam Kristus, dalam kehendak, dalam rencananya. Baru dia akan merasakan kedamaian, dia merasakan sukacita, dia merasakan kebahagiaan. Nah, maka manusia yang berdosa ini perlu penebus. Ya, penebus supaya ditebus dari belenggu dosa, ditebus, dibebaskan dari dosa. Supaya hidup berkenan. Jadi bukan hanya sekedar dibebaskan dari belenggu dosa nenek moyang, tetapi hidup berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini kan harus direview atau diulang kembali, diingatkan. Ya, memang Yesaya 1 ayat 18 itu mengatakan, walaupun dosa kita ini semirah kirmisi, begitu mengenal Yesus, menerima Yesus, mengaku dosa, Tuhan ampuni dosaku, terimalah aku sebagai milikmu, maka saat itu dosa kita yang semirah kirmisi menjadi putih seperti salju, artinya diampuni. Tetapi dalam perjalanan waktu bisa juga kan kita melakukan dosa lagi. Nah, bagaimana mengendalikan itu? Harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hidup benar itu artinya hidup dipimpin roh. Hidup yang dipimpin roh itulah yang membuat kita mampu menerima atau menerima buah roh, yaitu penguasaan diri. Jadi orang yang tidak mau menjadi pelaku firman tidak mungkin punya penguasaan diri. Karena dia tidak hidup dituntun firman. Sehingga tidak menghasilkan buah roh yang namanya penguasaan diri. Jadi saya mengingatkan, menjelang akhir tahun 2021 ini, kita harus menyadari bahwa kita ini sudah ditebus. Kalau kita ini sudah ditebus, tentunya hidup kita bukan milik kita lagi. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Tidakkah engkau tahu bahwa hidupmu itu sudah lunas dibayar oleh Kristus di kayu salib? Hidupmu bukan milikmu lagi. Rasul Paulus mengingatkan kembali dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Nah, artinya Kristus itu kebenaran. Kebenaran itu apakah hidup dalam hidup kita? Kalau enggak, berarti kita bukan milik Kristus kan? Ayatnya banyak mengingatkan itu. Nah, inilah yang saya ingatkan. Karena kita tidak tahu Tuhan datang itu kapan, tetapi tanda-tandanya sangat kuat. Tidak lama lagi Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, bagaimana kita kedapatan? Apakah berpakaian putih sebagai mempelai wanita? Ataukah masih berpakaian lama yang kotor? Tidak mungkin kan kita ikut terangkat. Ya, kenapa? Karena jelas di dalam perumpamaan yang Tuhan sampaikan di dalam Matius 22 ayat 12-14 mengatakan bahwa orang yang dipanggil dalam pesta dengan pakaian kotor tidak layak dan dibuang di dalam kertak gigi. Nah, itu kan gambaran. Jadi orang percaya ini harusnya berpakaian putih untuk berkenan bertemu dengan mempelai prianya. Jadi gereja itu gambaran mempelai wanita. Ya, jadi dikuduskan itu dipisahkan. Ya, tak mungkin kita akan mengalami kemerdekaan atau kebebasan dari pengaruh dosa lama. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup kudus. Ya, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik, usaha atau kebaikannya. Karena itu adalah buah dosa di mata Tuhan. Ya, kemerdekaan hanya, kebebasan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita melihat lebih jauh lagi, penebusan hanya dalam Kristus Yesus. Yesus datang adalah untuk menebus manusia dari kutuk dosa dan agar mengalami kelegaan atau kemerdekaan. Ya, bukan dengan emas dan perak, tetapi melainkan dengan kematiannya di kayu salib. Jadi itu keadilan Allah di situ.
Ya, Allah bisa saja mengampuni manusia tanpa melakukan penebusan. Itu namanya Allah tidak adil dong, sewenang-wenang. Itulah sebabnya Allah mau jadi manusia. Tujuannya hanya satu, rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa setiap manusia. Itu keadilan Allah. Kalau tidak adil, ya sudahlah, nggak usah turun ke dalam dunia. Wong aku Allah, sudah ampuni aja, asal percaya Yesus sebagai juru selamat. Namanya kan tidak adil. Ya sama seperti orang pergi ke pegadaian, ya menggadaikan barang sesuatu misalnya. Kemudian anak dari pegadaiannya itu menggunakan, ya kan tidak bisa. Dikatakan sewenang-wenang kan. Ya harus ditebus, dibayar dulu baru barangnya bisa diambil dan dimanfaatkan lagi. Itu namanya gambaran penebusan itu seperti itu, dan itu sudah dilakukan Tuhan Yesus. Datang ke dalam dunia adalah untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, penebusan menjadi nyata bisa dirasakan kalau taat hidup selaras firman. Jadi betapa pentingnya kita ini memahami firman dan melakukan. Kalau tidak mungkin kita ini berkenan, tidak mungkin kita ini berpakaian putih atau berpakaian linen putih yang digambarkan di dalam Wahyu 19 ayat 8 itu. Ya, jadi linen putih itu adalah berbicara kebenaran hidup berdasarkan firman. Jadi tidak mungkin kalau kita ingin mengetahui firman itu langsung berpakaian kebenaran, enggak. Melakukan firman yang kita dengar, yang kita baca, itu namanya melakukan firman, mengenakan pakaian putih atau pakaian kebenaran. Nah, itu baru layak kita menjadi mempelai Kristus seperti yang diungkapkan dalam Wahyu 19 ayat 8. Nah, kalau kita melakukan firman itu dalam batin atau roh kita itu akan merasakan kelegaan. Ya, kenapa? Karena roh itu menyadari, dalam batin itu menyadari bahwa kita ini berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau kita belum melakukan firman itu ada sesuatu yang menuduh kita. Itu Roh Kudus yang mengingatkan. Anakku, engkau belum menjadi pelaku firman anakku. Tetapi Roh Kudus itu ngomongnya lembut. Jadi kalau kita ini masih keras hati ya susah mendengar. Karena Roh Kudus tidak mengatakan dengan wibawa menakutkan gitu, enggak, dengan lembut. Anakku, jangan berbuat dosa. Anakku, jangan melakukan itu lagi. Anakku, bertobatlah. Nah, kalau masih enggak, maka pagar dibuka. Ketika pagar dibuka, mengalami tekanan. Nah, ketika mengalami tekanan itu, baru menjadi Tuhan. Tuhan, tolong, di manakah engkau? Mujizat masih nyata, tolong aku dong. Ya, Roh Kudus hanya diam aja. Kenapa? Karena waktu diingatkan untuk hidup dalam kebenaran tidak mau. Sehingga mengalami tekanan. Nah, tetapi tekanan itu tujuannya adalah untuk bertobat. Jadi kesulitan, kesusahan, tekanan dalam hidup ini adalah tujuannya untuk bertobat. Tetapi kesusahan, tekanan dalam hidup ini tujuannya juga sama, yaitu membuat kita makin kudus. Makin terpisahkan. Karena untuk mengubah mindset, gaya hidup, budaya-budaya yang bertentangan dengan firman itu kan butuh waktu. Istilahnya ada harga yang dibayar. Harga yang harus dibayar inilah yang membuat orang merasa menderita. Kebiasaan-kebiasaan dosa ditinggalkan. Itu membuat orang merasa menderita. Tapi menderita seperti itu adalah tujuannya untuk bertobat. Berbalik dari jalannya yang jahat kembali ke jalan yang benar. Karena kita hidupnya sudah menjadi milik Kristus, sudah ditebus. Itulah definisi kekristenan. Ya, hidupnya kudus terpisah, bukan punya status atau KTP sebagai orang Kristen, tidak. Ada buah-buah nyata yang nampak.
Yang tahu adalah Tuhan dan tentunya orang lain. Yang ada sekitar kita melihat perubahan kita. Itu yang Tuhan mau sebelumnya. Makna Natal atau kelahirannya adalah supaya kita ini hidup kudus atau terpisah. Ya. Nah, kesadaran itulah yang membuat kita makin mengerti betapa agungnya rencana Tuhan dalam hidup ini. Ya, hidup dalam kekudusan merupakan konsep panggilannya. Ya, memulihkan hubungan dengan Tuhan, manusia yang jauh menjadi dekat. Ya, umat Tuhan menjadi anak dan bapak. Itulah yang disebut keluarga Allah. Ditulis dengan jelas di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 20. Ya, jauh karena dosa menjadi dekat. Siapa yang mendekatkan? Jalan kebenaran dan kehidupan. Artinya karena iman kita pada Kristus. Sehingga kita statusnya bukan hanya umat, tapi kita ini adalah anak. Nah, anak ini ada dua macam. Kalau Roma pasal 8 itu menjelaskan. Ya, setiap orang percaya itu menjadi anak, tapi anak itu masih teknon, bayi. Setelah menjadi pelaku firman, yaitu dipimpin roh, kebenaran firman ini kan ilham roh. Jadi dipimpin firman itu sama saja dengan dipimpin roh, maka dia menjadi huios atau putra. Ya, children of God menjadi son of living God. Nah, itu hasil dari melakukan firman. Ya, sehingga hidup kita ini makin berkenan, makin kudus. Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Kita jangan terjebak dengan perayaan-perayaannya. Tahun ini kita tidak akan melakukan perayaan. Kita bisa lewat aja tahun 2021, itu ada anugerah. Kita melihat kan, kiri kanan, tetangga, saudara, famili kita. Jadi ngapain kita harus fokuskan itu untuk ya perayaan. Perayaan itu kan isinya hura-hura. Ya, saya kalau dipanggil perayaan Natal itu, Pak, firmannya jangan panjang-panjang, 10 menit aja ya Pak, karena ini banyak acaranya. Jadi perayaan itu artinya kan hura-huranya yang diutamakan, bukan mendengar firman. Nah, tahun ini kita tidak melakukan hura-hura. Kita mau datang bersama di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku masih ada sampai hari ini. Semua karena anugerahnya. Ya, jadi nanti kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online ini dengan memuji menyembah Tuhan. Bukan hanya nonton khotbah saja ya. Mari kita belajar untuk mengucap syukur menjelang akhir tahun di bulan Desember ini. Nah, hidup kudus ini adalah untuk mengingatkan bahwa panggilan Tuhan ini adalah supaya kita ini hidup kudus, terpisah dari gaya hidup falsafah dunia. Ya, seperti yang ditulis 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memilih kamu. Sebab ada tertulis, Aku kudus, maka engkau harus kudus. Ibrani 12 ayat 14. Ya, jadi hidup kudus itu adalah dipisahkan. Pisahkan dari apa? Dari pengaruh gaya hidup dunia. Ya, kalau enggak berarti kita hanya beragama saja, religiositas. Oh, saya tekun, setia, berubah enggak hidupnya? Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Itulah definisi kekristenan. Itulah yang disebut hidup kudus. Tidak lagi sama dengan dunia. Mari kita melihat. Seluruh tulisan Rasul Paulus itu kan menulis banyak di kitab Perjanjian Baru. Setiap kali memulai tulisannya, Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, Roma 1 ayat 7, yang dikasihi Allah, yang dipanggil, dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 2 mengatakan sama, Efesus 1 ayat 1 sama, Filipi 1 ayat 1 sama. Jadi semua tulisan Rasul Paulus itu kepada jemaat-jemaat di
Roma, di Korintus, di Filipi, sama. Selalu mengatakan bahwa kamu dipanggil menjadi orang kudus. Ya, orang yang memisahkan diri dari pengaruh dunia, maksudnya itu. Nah, kudus yang dimaksud ini dalam semua aspek kehidupan, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi kudus ini roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya kudus dipisahkan dari kepercayaan nenek moyang. Ada tanggal tidak baik, tanggal baik. Kemudian bulan baik, bulan tidak baik. Nah, itu harus tidak ada sama sekali pengaruhnya di dalam roh kita. Kita percaya hidup dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu apapun yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Malaikat Tuhan menyertai di setiap jalan hidup kita. Artinya kita ini istimewa. Kalau kita ini betul tahu firman, melakukan, maka pemahaman itu makin kuat. Sehingga tidak takut apapun. Termasuk kematian. Kenapa? Karena jalannya sudah terang. Kelihatan malaikat sudah menjemput untuk membawa kita kepada surga. Firdaus dalam bahasa Persianya. Ya, dari roh kita ini harus kudus. Jiwa ini bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini harus dipisahkan. Kalau dunia, lifestyle, gaya hidupnya hedonis, apa-apa dibeli, apa-apa punya, sampai lupa kalau punya barang bagus. Kenapa? Karena jiwanya maunya hanya beli tanpa pertimbangan sama sekali. Ini kan anak kecil, walaupun statusnya anak Tuhan, tapi masih bayi. Ya, hobinya koleksi barang tapi tidak pernah dipakai sampai banyak sekali, rumahnya jadi penuh barang yang belum pernah dipakai. Ini kan jiwanya itu kan jiwa manusia lama. Ya, sudah punya mobil 1, koleksi lagi beli 10. Punya sepeda motor 1, beli lagi 10. Untuk apa semuanya itu? Itu kan jiwa daging, keinginan hebat, sukses, itulah yang dipikir banyak manusia dunia. Nah, masa anak Tuhan masih sama seperti itu? Berarti kan masih milik dunia, belum milik Tuhan. Bukan dilarang beli barang, beli sepeda motor, beli mobil, tidak dilarang. Tapi untuk kebutuhan hidup saja, keperluan, ya kebutuhan itu perlu. Tetapi kebanggaan, ambisi itu tidak perlu. Nah, ini yang dimaksud menguduskan diri itu seperti itu. Kemudian tubuh. Nah, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait suci, tempat Roh Kudus tinggal. 1 Korintus 3:16. Maka tubuh ini perlu dijaga dari makanan, dari minuman, ya, dari rokok. Ini kan perlu dijaga. Jangan karena memuaskan keinginan daging, maka kita menjadi pemakan segala. Enak, gurih, waduh. Tidak boleh, ngicipi boleh, saya ngicipi. Makanan yang dikatakan haram saya ngicipi, tapi bukan hobi makanan seperti itu. Kenapa? Karena tahu ini bait suci Allah perlu dijaga. Ya, jadi kalau sampai hari ini saya percaya itu karena Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memberkati. Organ tubuh saya semuanya baik. Ya, yang tidak baik adalah kualitasnya. Karena faktor usia maka kualitasnya makin menurun. Dan kita tahu karena memang manusia ini kan dari debu tanah pasti kembali kepada debu tanah. Nanti dalam tubuh kemuliaan baru tidak ada itu sakit tubuh itu tidak ada. Nah, pemahaman ini harus kita sadari. Ya, maka kita harus menjaga itu secara baik. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5:23 menjelaskan itu.
Nah, bagaimana menguduskan? Tadi di awal saya sudah berulang-ulang mengatakan dikuduskan melalui kuasa firman. Firman ini dilakukan, maka itu akan mengubahkan mindset, jiwanya, pikirannya, will-nya, kehendak bebasnya dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Dan akhirnya langkah hidup kita berkenan. Jadi, tanpa kita melakukan firman, mendengar firman, dan melakukan, membaca firman dan melakukan, maka tidak mungkin kita ini dikatakan kudus di mata Tuhan. Kita masih berpakaian kotor. Itu yang mengatakan Tuhan sendiri dalam Matius 22. Diundang perjamuan pesta, tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Dibuang, di mana ada kertak gigi. Itu kan Hades itu namanya. Jadi pakaian ini harus kita betul-betul perhatian. Pakaian kebenaran maksud saya. Ya, dikuduskan oleh firman. Karena firman kebenaran ini adalah ilham roh yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Dan mereka menulisnya sehingga menjadi Alkitab atau kitab suci. Kita orang percaya ini. Karena ilhamnya berasal dari roh. Ya. Jadi kita tahu sekarang definisi kudus itu adalah menjadi pelaku firman. Maka kalau kita menjadi pelaku firman, kita pasti hidup selaras dengan kehendaknya. Sehingga manusia lama kita makin hilang dan manusia ciptaan baru selaras firman makin nampak. Jadi hidup selaras firman itu akan sejajar dengan janjinya. Janjinya pasti akan dialami ketika dia hidup selaras, seperti rel kereta api. Itu pasti ada. Ya, ada 2 besi yang menopang roda kereta api. Nah, artinya hidup benar itu yang membuat kita menikmati, mengalami janji Allah. Allah bukan manusia. Kalau janji lupa, tidak. Allah kita selalu ingat. Apa yang sudah dikatakan pasti digenapi atau dialami. Siapa yang mengalaminya? Adalah orang yang hidup selaras firman. Kalau hidup tidak selaras firman, dia tidak akan mengalami janji. Orang lain mengalami, jangan cemburu, jangan iri. Karena orang lain hidupnya benar, kita mungkin tidak hidup benar. Sehingga tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Dan akhirnya kita menjadi manusia ciptaan baru yang bisa dipercaya. Ya, kekayaan bangsa-bangsa, karena bisa mengelola seperti yang saya sampaikan dalam khotbah bulan November. Ya, yaitu konsep kekayaan kerajaan Allah bagian keempat. Ya, yang mengingatkan bagaimana kita setelah dipercaya berkat, karena semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Orang percaya mau hidup dalam kehendaknya selaras firman, kalau menyadari hidupnya dalam Yesus bukan miliknya lagi, tapi sudah menjadi milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Penting kita menguduskan diri. Ini sebagai gambaran bagaimana kita perlu menguduskan diri, apa manfaatnya? Memiliki sukacita damai sejahtera, karya Roh Kudus. Nah, karya Roh Kudus ini bersifat permanen, bukan sukacita damai sejahtera kalau banyak uang. Saat sedang mengalami masalah persoalan, kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera. Karena percaya pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Ya, sehingga orang bisa menilai kita ini ada masalah atau tidak masalah tergantung karya Roh Kudus yang diizinkan menjaga hati kita. Ya, orang tidak percaya bahwa kita tidak punya uang. Kenapa? Karena wajahnya tetap ceria, bukan
gelap. Nah itu artinya kan orang itu memiliki buah roh, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Tekanan kehidupan, masalah itu semua orang mengalami, tidak ada yang tidak. Ya, sampai mati itu baru tidak mengalami. Ya, kalau kita jujur mau mengakui, ngalami, saya pun ngalami, tidak ada habis-habisnya. Habis selesai silih berganti. Ya, semua ngalami kan. Tetapi Bapak Ibu kan bisa menilai sukacita ada damai sejahtera enggak? Ya, kan gitu aja, gampang kan. Jadi penting kita ini memiliki sukacita dan damai sejahtera, karya Roh Kudus. Ya, dikatakan dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 mengatakan bahwa hidup dalam kebenaran damai sejahtera itu semua karya Roh Kudus. Ya, jadi walaupun ada masalah kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera karena percaya semua pasti selesai. Masalah persoalan yang diizinkan Tuhan itu pasti akan selesai. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, artinya masalah persoalan ya silakan boleh terjadi karena itu baik untuk membentuk kita. Membuat kita mungkin sadar dan bertobat dari jalan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, penebus pemilik kita. Ya, jadi walaupun kita sedang ada masalah persoalan, orang tidak tahu. Kenapa? Karena kita memiliki buah roh yaitu sukacita dan damai sejahtera. Penting tidak ini? Penting. Jadi kalau penting mari kita menjadi pelaku firman menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu artinya kita sedang menguduskan diri. Sukacita dan damai sejahtera tidak dialami kalau tidak mau menguduskan diri atau belum hidup sesuai kehendaknya. Masih hidup menurut kehendak dirinya. Bahasa Jawanya ngomong masih gugu karepe dhewe. Ya. Artinya dia belum mempercayakan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi belum milik Tuhan kan? Jadi banyak orang salah menafsirkan definisi orang Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus, mengikuti jejak-jejak Kristus. Jadi kalau tidak mengikuti jejak-jejak Kristus, pengikut Kristus tidak? Ya tidak kan? Bahaya enggak? Oh sangat bahaya. Karena sewaktu-waktu hidup kita bisa diambil. Kalau diambil belum menjadi pengikut Kristus, kemana kita pergi? Loh Pak, saya kan sudah puluhan tahun datang ke gereja, berubah enggak hidupnya? Datang ke gereja itu adalah gambaran untuk ibadah bersama. Tapi ibadah yang benar itu kan dalam roh dan kebenaran. Ya, Yohanes 4 ayat 23 menjelaskan itu. Akan tiba waktunya orang tidak akan mencari, mari kita ke gunung, mari ke kota itu untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak. Akan tiba waktunya orang akan ibadah di dalam roh dan kebenaran. Ya, Roma 12 ayat 2 menjelaskan, ibadah yang sejati itu menyerahkan seluruh tubuhnya, tubuh jiwa rohnya, dan mengalami perubahan. Jadi kalau ibadah saja, datang ke gereja saja, tapi tidak mengalami perubahan, itu belum menjadi milik Tuhan. Itu masih milik dirinya sendiri. Belum mau tunduk pada otoritas Tuhan yang menebus hidupnya. Bahaya enggak? Bahaya sekali kan? Jadi penting sekali kita menguduskan diri. Hidup dalam kekudusan akan menghasilkan karakter. Ya, jadi buahnya kan kelihatan karakter. Karakter baru karena hidup selaras firman. Sehingga bisa dipercaya Tuhan janji-janji besar yang ajaib dan mulia. Mau enggak menerima janjinya? Mau, semua pasti mau. Termasuk saya. Tapi apakah ketika dipercaya janji Tuhan itu hidup kita makin baik atau makin buruk? Kita tahu sebetulnya, dan Tuhan juga lebih tahu. Itulah sebabnya kalau janjinya belum digenapi itu bukan karena Tuhan membedakan, tidak. Karena itu justru akan mencelakakan kita kalau menerima janji Tuhan dan karakter kita belum berubah.
pasti sombong, pasti tidak memandang orang sebelah mata. Nah, itu kan bahaya sekali. Jadi bukan berarti Tuhan itu janji tidak menggenapi, tidak. Karena Tuhan sayang. Nah, kenapa? Hidup kita belum berubah. Kalau hidup kita belum berubah kan berbahaya. Ya, karena dagingnya yang lebih dominan. Itulah sebabnya Natal tahun 2021 ini kita betul-betul mengevaluasi definisi kedatangan Juru Selamat, kelahiran Juru Selamat. Apakah kita sudah menguduskan diri atau belum? Kesimpulannya, tujuan Natal agar setiap manusia percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi telah datang Juru Selamat manusia ke dalam dunia. Ya, itu tujuannya apa? Memulihkan hubungan manusia yang jauh karena dosa, sedangkan Allah kudus. Dekat karena kuasa darah Yesus yang mendekatkan. Dan menjadi keluarga Allah. Ini kan agung dan mulia. Sudah enggak merasakan enggak bahwa kita ini keluarga Allah? Ya. Tujuan hidup kudus agar mengalami sukacita dan damai sejahtera karya Roh Kudus. Buah hidup dalam kebenaran. Baru kita akan mengalami pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu yang seringkali saya ucapkan waktu doa, hidup kita akan terus naik. Dipromosikan Tuhan dan tidak pernah turun. Hidup kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, artinya kita menjadi seorang yang bisa memberi pengaruh kalau hidup kita ini berkenan. Karena semua berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat dan Tuhanlah yang merendahkan. Tuhanlah yang meninggikan dan Tuhanlah yang mengizinkan orang sombong untuk direndahkan. Mau ditinggalkan atau mau direndahkan? Tergantung kita. Respon mendengar firman. Apakah marah? Ya terserah, karena saya menyampaikan isi hati Tuhan, firman kan. Semuanya ada tanggung jawabnya, ada ayatnya semua. Saya sebagai mentor membimbing sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau untuk saya sampaikan. Ya, saya harapkan semua dengan rendah hati mengatakan, ya Tuhan, terima kasih. Aku boleh diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran yang benar. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, dan tentunya sebelum kita datang pada Tuhan, kita menaikkan pujian terlebih dahulu. Ujilah aku Tuhan, apakah batinku dan hatiku tertuju padamu? Ataukah batinku masih dipengaruhi oleh kata orang nenek moyang? Ataukah hatiku, pikiran, perasaan, kehendak masih dipenuhi dengan keinginan dagingku? Kita naikkan pujian ini bersama. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan bahwa hidup kami sudah Engkau tebus. Hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi menjadi milik-Mu. Biarlah Engkau terus membimbing menuntun kami, supaya kami makin serupa dengan gambaran-Mu. Kami makin terpisah dari segala konsep pengaruh dunia yang mengakar di dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus mampu membimbing menuntun kami, supaya hidup kami makin kudus, makin berkenan di pemandangan Allah. Dan akhirnya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tolong setiap kami yang memiliki kerinduan untuk hidup selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, berikan kami kemampuan. Dan kami sadar dengan kekuatan kami tidak mampu untuk menjalankan kehidupan sebagaimana yang Kau inginkan. Tetapi Roh Kudus sendiri yang menuntun, membimbing, dan tentunya memberikan kemampuan agar kami boleh hidup selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, mari angkat hatimu, kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, setelah kami menerima kebenaran firman-Mu, kami sungguh merasa bersyukur karena kami masih diberi kesempatan, makna Natal, panggilan Tuhan dalam hidup kami, yaitu supaya kami hidup terpisah dari segala konsep gaya hidup dunia. Dan kami boleh mencerminkan sebagai pribadi anak-anak Allah, pribadi keluarga Allah yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Tolong setiap kami, supaya kami hidup seperti yang Tuhan rencanakan dengan pertolongan Roh-Mu. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu seperti yang Tuhan rencanakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.